Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel tumbuhan yang merupakan bagian dari materi belajar biokimia tanaman. Nah, kalau kita lihat di lingkungan kita, di sekitar kita, bahwa banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, kemudian kalau kita bayangkan bagaimana tumbuhan itu bisa menjadi besar dan bertumbuh, bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan warna yang baik. Tentu saja ini melalui serangkaian proses yang sangat rumit. Nah, proses-proses tersebut terjadi di dalam sel, di mana kita tahu bahwa tumbuhan itu dapat melakukan proses pembuatan makanan secara sendiri. Jadi tumbuhan atau tanaman berbeda dengan hewan. Jadi tumbuhan untuk bertahan hidup sampai besar, dia dapat melakukan proses pembuatan makanan sendiri melalui unsur hara yang didapat dari tanah. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan dapat bertumbuh dengan besar. Nah, kalau kita lihat definisi dari tumbuhan, tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Dalam ilmu biologi, tumbuhan termasuk organisme yang disebut Regnum plantae, yang merupakan organisme multiselular atau terdiri atas banyak sel. Tumbuhan disebut autotrofik karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dan tidak harus mengkonsumsi organisme lain. Secara khusus, sel tumbuhan bersifat fotoautotrofik karena mereka menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa. Dan inilah yang disebut dengan proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air, sehingga menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Sel tumbuhan adalah unit dasar atau unit terkecil kehidupan organisme dari kerajaan Plantae. Sel tumbuhan memiliki organel khusus yang disebut dengan kloroplas yang menghasilkan gula melalui proses fotosintesis. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang memberikan dukungan struktural, sedangkan untuk fungsi klorofil itu sendiri adalah bertugas untuk memberikan warna hijau daun pada tanaman dan memungkinkan mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan CO2 menjadi gula dan karbohidrat. Bahan-bahan itulah yang dapat digunakan sel sebagai bahan bakar sehingga menghasilkan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi dasar perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat ada perbedaan bagian sel yang sangat jelas terlihat, di mana sel tumbuhan memiliki kloroplas, kemudian memiliki dinding sel dan vakuola, sementara sel hewan tidak memiliki ketiga item tersebut. Nah, kloroplas inilah yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk proses pemasakan makanan atau proses fotosintesis. Nah, jadi jika kita melihat atau ada yang ingin menanyakan apa perbedaan sel tumbuhan dan
sel hewan, maka kita dapat menjelaskan hal tersebut, bahwa ada 3 komponen utama yang tidak dimiliki pada sel hewan. Nah, kemudian bagian sel tumbuhan. Jadi bagian sel tumbuhan itu adalah nukleus yang terdiri dari kromosom, nukleolus, kemudian kloroplas. Kloroplas terdiri dari ribosom, stroma, dan granum. Kemudian vakuola yang terdiri dari dinding sel. Nah, ini adalah ilustrasi secara sederhananya jika ingin kita gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian dapat kita buat tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Nah, dinding sel pada hewan tidak ada, kemudian pada tumbuhan ada, yang berfungsi membentuk dan melindungi isi sel. Kemudian selaput sel pada hewan ada, tumbuhan ada, fungsinya mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Kemudian inti sel pada sel hewan dan tumbuhan ada, yang berfungsi mengatur mengendalikan semua aktivitas sel. Kemudian plastida atau kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian vakuola menyimpan kristal atau bahan timbunan lain pencernaan makanan pada hewan bersel satu. Kemudian mitokondria yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan atau respirasi sel. Lisosom berfungsi mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat di dalam sel. Kemudian badan Golgi membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar sel. Kemudian RE atau retikulum endoplasma membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Dan ribosom membantu pembentukan protein dan mengeluarkan zat keluar dari sel. Jadi ini tabel perbedaan dan persamaan sel tumbuhan dengan sel hewan serta fungsinya. Selanjutnya yang membedakan tadi dari sel tumbuhan dengan sel hewan adanya plastida atau kloroplas. Kloroplas adalah organel khusus yang hanya ditemukan pada tumbuhan dan beberapa jenis alga. Kloroplas merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Karena terdapat plastida yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Nah, inilah kloroplas. Nah, di dalam kloroplas sendiri ada beberapa bagian lagi, yaitu stroma laminae, tilakoid, kemudian granum, membran luar, dan membran dalam. Nah, ini adalah bagian dari kloroplas. Fungsi dari bagian-bagian di dalam kloroplas tersebut adalah ribosom tempat pembentukan protein, mitokondria melepaskan energi dari gula sederhana untuk memberi tenaga pada sel. Kloroplas adalah organel hijau yang menangkap energi dari cahaya untuk membuat makanan atau fotosintesis. Kemudian unit penyimpanan yang berisi cairan adalah vakuola yang berfungsi sebagai pembentuk bagian tengah setiap sel. Sitoplasma adalah zat seperti jeli yang mengisi sebagian besar ruang di dalam sel. Disinilah reaksi kimia terjadi. Kemudian nukleus adalah pusat kendali sel. Nukleus menyimpan gen sel yang di dalam molekul DNA. Kemudian membran sel tipis di dalam dinding sel mengontrol zat mana yang masuk dan keluar sel. Nah,
inilah fungsi dari beberapa bagian di dalam sel tumbuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kloroplas itu bekerja, nah ini adalah sel kloroplas dalam sel hijau daun. Jadi kloroplas ini bergerak. Kloroplas itu bergerak. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagian-bagian sel di dalam daun. Jika kita lihat, nah inilah bagian-bagian di dalam sel. Ada ribosom, ada nukleus, ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, mitokondria, dinding sel, ini adalah kloroplas, tempat di mananya terjadi fotosintesis. Vakuola. Nah, itulah ilustrasi dari sel dari tumbuhan. Nah, berikutnya kita lihat mengenai jaringan tumbuhan. Jadi di dalam tumbuhan ada beberapa jaringan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Nah, jaringan itu terbagi menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks, di mana jaringan sederhana mengandung satu jenis sel, contohnya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian jaringan kompleks yang mengandung campuran jenis sel xilem dan floem. Nah, ini adalah ilustrasi bentuk dari model-model dari jaringan tumbuhan. Sklerenkim, xilem, kolenkim, parenkim, dan floem. Sel parenkim. Sel parenkim adalah sel yang memiliki beberapa fungsi, mulai dari fungsi penyimpanan, kemudian fungsi dukungan terhadap fotosintesis, dan tempat berikatnya floem. Sel parenkim juga dapat tumbuh menjadi duri yang mencegah hewan herbivora memakannya. Sel parenkim yang mengandung banyak kloroplas dan berperan penting dalam proses fotosintesis disebut dengan sel klorenkim. Sebagian besar sel parenkim di umbi kentang dan kotiledon dari biji kacang-kacangan memiliki fungsi penyimpanan.
Sel parenkim memiliki dinding sel yang tipis dan permeabel yang memungkinkan pengangkutan molekul kecil molekul kecil di dalamnya. Nah, kemudian kita lihat mengenai kolenkim. Kolenkim memberikan suatu dukungan struktural, yaitu struktural bentuk. Nah, kemudian mereka akan melayani bagian tumbuh tanaman seperti tunas maupun daun. Nah, kolenkim ini, jaringan ini mampu bekerja untuk mendukung tumbuhan. Dalam hal ini, kolenkim akan mendatangkan sel-sel hidup. Kolenkim biasanya berada pada bagian daun, tangkai, bahkan pada bagian ranting. Kemudian jaringan xilem dan floem. Xilem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Sel ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah sampai dari akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Kemudian sel floem adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan. Nah, itulah beberapa materi mengenai sel dan jaringan tumbuhan. Setidaknya ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk memahami sel tumbuhan. Demikianlah, terima kasih. Wassalam.